semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Semua agama baik, tidak semua agama itu benar. Iya. Oke, siap. Gue pernah ditegur, Bang. Bahkan sama ulama nih, katanya suhul adab nih, Bang. Suhul adab. Karena belajar mencok-mencok. Bikin paham. Saat ini kan zaman ini banyak nih yang menganggap sebagian nih kesannya tuh mendekatkan dia dengan Allah dengan rasa, ya kan? Banyak yang bilang pengen belajar ilmu tasawuf lah, tauhid lah, apapun itu ya, pengen belajar mendekatkan dia kepada Allah dengan rasa nih, gitu kan. Nah, cuman banyak dari kita juga yang udah pada yang mencoba ke sana sebagian nih malah meninggalkan ritual nih, Bang. Ngerasa ujung-ujungnya dia ngerasa ya yang penting berhubungan baik dan mengabdi kepada Tuhan, gitu kan, dengan ritual itu sebagai ganjaran aja bagi dia, lantaran aja gitu. Nah, Gimana tadi, tuh? nah itu tadi, nah gini, biasanya yang rusak itu kalau kata Gus Baha, ngaji kok nggak bersanad. Ngaji kok nggak bersanad, ya kan? Itulah gunanya ada kita belajar sama orang yang tepat. Jadi maksudnya ngaco kan? Maksudnya jadi ngaco. Jadi mungkin gini, malah sebagian menyatakan bahwa agama ini hanya organisasi besar, gitu kan. Jadi ada agama, menganggap semua agama itu sama, gitu kan. Ya memang kalau ada juga yang menyatakan semua agama sama. Kalau menurut gue sih emang sama-sama benar, gitu kan. Sama-sama bawa ajaran kebenaran. Tapi kan yang sebenarnya di mata Allah kan kita nggak tahu, Bang. Kembali lagi kan. Gimana tuh pendapat? Kan, gimana tuh? Semua agama itu baik. Nah, itu sepakatnya. Katanya lebih baik tuh. Nah, semua agama itu baik karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Iya. Tapi tidak semua agama itu benar. Tidak semua agama itu benar. Iya. Oh, berarti gua alap nih omongannya nih. Iya. Oke. Semua agama itu baik, tapi tidak semua agama itu benar. Semua agama baik, tidak semua agama itu benar. Iya. Oke, siap. Nah, kebenaran itu sifatnya untuk sementara nih. Oke. Kebenaran itu sifatnya relatif ya. Begini maksudnya, kebenaran itu diyakini oleh seseorang, ya, menular menjadi satu kelompok dan menjadi universal. Oke. Kedua-duanya punya basis yang istilah di dunia ini pasti ada plus dan minus nih kan? Ya, ada pasti. Agama yang minus, yang agama-agama yang belum tentu benar itu juga, ya kan? Ya. Kita bisa menilai agama itu nggak benar karena menurut ajaran kita yang dia yakini. Yang dia yakini, iya benar. Nah. Cuman kalau misalkan dalam kategori ilmiah, kalau ada yang lebih ilmiah dia yang benar, itu harus ikut yang salah. Kalau ada yang lebih ilmiah, iya. Oh. Jadi ada etika dalam debat. Kalau lawan debat kita lebih ilmiah, kita harus ngikut. Kita harus ikut. Oke. Jadi nggak bisa kita itu ego. Oke, jadi apapun nih agamanya, kalau punya data yang lebih ilmiah, kita wajib ikut. Wajib ikut. Oke. Jadi kalau debat itu kadang gini, debat itu ujung-ujung kan ego ya, emosi. Ego, emosi, benar. Makanya dalam debat itu dikedepankan ilmu. Ilmu itu berkenaan dengan data juga nanti. Kalau data ada yang lebih valid, kita harus ikut sama yang lebih valid. Kita ngobrol sama orang, ada selisih paham. Data dia lebih valid. Ya kalau kita nggak ikut, ujung-ujungnya pasti berantem. Nah itu Bang. Benar Bang. Kita harus ikut kepada data yang lebih valid, ilmu yang lebih rasio. Lebih rasional ya. Oke. Karena kenapa gue berani menyatakan tidak semua agama itu benar. Agama yang benar menurut gue adalah agama yang datangnya dari yang punya ajaran itu. Maksudnya gimana sih Bang? Agama itu kan ajaran. Iya. Untuk menata hidup kita nih, supaya lebih baik. Iya. Aturan mainnya kita hidup, kenali dulu yang punya hidup. Yang punya hidup itu udah ngatur semuanya. Kita ikut sama aturan hidup yang dibuat oleh yang punya hidup. Oke. Setelah gua pelajari ternyata di Islam datanya semua valid. Datanya valid itu dari ini di Al-Quran nih. Yang kita pakai sekarang Al-Quran. Al-Quran. Kemudian sebelumnya apa?
Sebelumnya apa? Pola hubungan dari Al-Quran ke kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Ibrahim, diturunkan kepada Musa, itu perlu kita pelajari juga. Oh gitu. Iya iya. Jadi kita mesti tahu juga ya. Mm-mm. Tapi bukankah di Quran itu udah banyak juga penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab sebelumnya, Bang? Jadi udah lengkap. Jadi sebenarnya kan kita buat apa pelajaran kitab sebelumnya? Gitu kan? Iya, di dalam Quran itu lengkap. Lengkap ya. Ada kayak model Tauratnya ada, Injilnya ada, gitu kayak kan? di kitab Tanakh nih, Iya. di tanah yang kitab yang lebih tua dari Injil, dari Taurat. Iya. Ya, punya Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab Tanakh ada kalimat basyumillah tulisannya, bahasa Oke. Ibrani. Di dalam bahasa Arab bila dikonversikan jadi bismillah. Ini ada nggak di Quran? Ada. Valid. Berarti Quran ini bisa dibilang kayak rangkuman deh. Oke. Lengkap dia. Jadi udah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya itu di Iya. satu kitab Kalau itu mau Al-Quran. tahu kitab yang asli ya di situ adanya. Tapi kan ya, bagi beberapa agama yang mungkin terlahir dari bukan agama yang sama dengan kita, Bang, gitu kan. Menganggap kitab dia paling benar. Menganggap kitab kita itu mengada-ada atau salah gitu kan. Makanya kayak sekarang itu kayak mujahid ya gue bilang, gue katakan mereka ini pejuang ya sebenarnya. Iya. Dalam dakwah walaupun lewat konten kayak model Bang Zuma tuh ya. Yang disinggung ini kan yang dihantam apologet. Oke. Yang dihantam adalah orang-orang yang mempertahankan kekristenan. Dibantai habis nih sama beliau. Dia ngerti soal perkara Bible. Dia ngerti perkara kitab yang di luar kita, di luar Islam ya. Dia lebih ngerti. Kalau gue sih kurang paham sama Bible. Gue punya Bible. Begitu gue buka, gue bingung bacanya. Iya juga sih. Iya, lu pernah baca Bible? Bingung. Iya sama. Kata-katanya tuh aneh. Bahasanya baku soalnya, Bang ya. Gua Baku. dalam kitab itu gue tinggalin aja udah. Gua tadinya mau gue pelajarin tadinya. Iya. Ternyata nggak bener nih. Bacanya susah. Oke. Nggak ngerti struktur bahasanya, terus kemudian ungkapan kata-katanya gue nggak ngerti. Ya Iya. Kalau yang mereka yang bisa mengerti ya bagus deh. Mereka tuh pejuang karena mereka yang salah jalan akhirnya menjadi mualaf kan. Iya. Perjuangan itu nggak gampang loh itu. Nah, karena dia tahu clue untuk menghadapi mereka, tahu clue. Tahu clue-nya, misalkan dia bisa membuktikan bahwa kitab mereka tidak asli. Iya. Kayak gue pribadi, gue nggak bisa menyatakan Bible itu nggak asli karena gue nggak tahu ya. Yang asli kayak gimana. Oke. Jadi yang gue tahu Quran. Jadi ya sudah, kalau gue untuk berkenan dengan hal itu, lakum dinukum waliyadin, selesai. Iya sih, benar sih. Kalau lakum dinukum waliyadin udah menyelesaikan semuanya. Kalau untuk pada orang yang non muslim, nonis, oten-oten, gue menyatakan lakum dinukum waliyadin udah. Karena Nabi mengajarkan itu, aku nggak menyembah yang kau sembah. Iya. Kau tidak menyembah apa yang ku sembah. Iya, benar sih. Selesai sampai di situ. Sampai kapanpun bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah. Sampai kapanpun, iya. Karena mereka ini bisa dibilang ketutup hatinya. Nah, ini balik lagi nih ke awal nih. Gimana tuh, Bang? Soal yang belajar tauhid nih, Bang. Belajar tasawuf, dia ritualnya itu nggak jengkak. Ya, belajar sama orang yang benar. Oh gitu. Iya, tadi ngajinya cari tahu. Yang jadi masalah kan semua nganggep gurunya itu yang paling benar, Bang. Jadi gimana nih buat milenial muda nih, jangan sampai salah gitu kan. Semua nganggep ya siapapun ya kan, gurunya nganggep guru paling benar. Iya juga sih. Gitu, Bang. Gimana nih biar jangan sampai salah jalan. Nah, kalau pribadi nih ya teman-teman ya, tabrak aja dulu sih. Nah, kalau pribadi ini koreksi, Bang ya. Gue salah apa enggak nih? Kalau gue pribadi ini, gue masukin nih semuanya nih. Bukan maksudnya itu masuki semua golongan, cuman belajar sama semuanya nih. Kan katanya di organisasi A, sambil minum ya Bang, santai Bang. Katanya gini nih Bang, organisasi A menyatakan organisasi B minusnya di sini. Yang B menyatakan yang A minusnya di sini, yang C dan seterusnya ya gitu kan. Itu udah sesuai moto Den. Apa itu? Terobos aja dulu. Terobos aja dulu ya. Kita juga lupa. Nah, nanti juga paham ya teman-teman.
Oh, jadi begitu, Bang. Jadi gini, itu benar apa salah maksudnya? Tapi kan ada ini pribadi nih, gue pernah ditegur, Bang. Bahkan sama ulama nih, katanya suhul adab nih, Bang. Suhul adab karena belajar mencak-mencok, nggak satu organisasi kah atau golongan kah? Gue nggak tahu ya. Jadi pernah ditegur nih gue sama ulama nih. Bisa dibilang gue juga sih. Soal adab gue belajar ke sini, belajar ke sana juga, belajar ke sana juga. Nih, nah, gimana tuh menyikapinya tuh? Sul adab tuh begini. Gimana? Gue dulu keplak. Namanya sul Itu adab. sul adab ya? Iya. Kalau yang namanya belajar bebas-bebas aja lah. Katanya jatuh. Gimana tuh? Nih, coba lu boleh. Gua sih belakangan lagi ngeliat orang-orang apa sih namanya? Yang mualaf itu tuh. Mualaf. Yang gua lihat ya. Oke. Mualaf ini sebelum masuk Islam, Ya. dia belajarnya itu macam-macam. Kesono kemari dalam proses pencarian kebenaran. Sampai dia Allah berikan hidayah. Allah beri hidayah nih. Berarti dia jadi mualaf. Masuk. Berarti sah ya? Sah aja. Sah nih untuk sobat bikin paham, tenang. Berarti kita boleh belajar ke siapapun, kemanapun, asal jangan sampai keluar dari Quran dan hadis. Gitu. Selama nggak ngajarin keburukan, ya sabar saja. Nanti kita juga akan nemuin nih teman-teman nih, mana yang minus, mana yang benar. Kolbu nggak pernah bisa bohong, begitu ya? Gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Jadi yang cocok di kita yang mana sih? Gitu, yang nyaman buat kita. Hidup itu dibikin enak aja. Bikin Enak. nanti juga lu paham ya. Kan lu paham. Nanti juga lu paham.